Ada apa sih dengan Malaysia? Kenapa sih orang Indonesia suka banget melancong ke Malaysia? Padahal Indonesia dan Malaysia ini kalau di media sosial ini terus ya kan? Lihat-lihat komennya sangat ngeri. Tapi faktanya kenapa sih orang Indonesia muji-muji Malaysia dan juga sering melancong di Malaysia? Ada apa di sana? Daripada penasaran, kita simak apakah sesuai fakta. Wow, takjub loh. Banyak barang dan gedung peninggalan sejarah yang sangat terawat. Berjalan kaki sedikit nih benteng VOC. Jadi bisa bayangin gimana caranya mereka ini lingkungannya tuh. gimana nggak cantik. Banyak bangunan tua yang berjejer di kanan kiri sungainya. Banyak pilihan, murah, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Malaysia, Malaysia, Malaysia. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar nama Malaysia? Ya, Malaysia ini adalah negara yang bertetangga dengan Indonesia yang begitu sangat dekat. Maka tak heran lagi kalau banyak orang Indonesia yang berkunjung ke Malaysia dari mulai bekerja juga berwisata. Sebagai negara yang bertetangga sangat dekat dengan Malaysia, alangkah baiknya kalau kita saling mendoakan satu sama lain. Tidak perlu untuk menghujat atau menjelek-jelekan mana-mana negara. Ibaratnya kalau kita hidup di sebuah perkampungan, alangkah baiknya kalau kita saling rukun sama tetangga. Sebab tetangga ini adalah ibaratnya saudara yang paling dekat. Ada apa-apa juga tetangga dekat dulu yang menjenguk, ya kan? Nah, daripada penasaran, langsung kita reaction videonya bersama-sama, yaitu orang Indonesia melancong ke Malaysia menikmati suasana keindahan kota Kuala Lumpur dengan makanannya, dan juga kita akan melihat suasana kota Melaka yang ada di Malaysia. Kota yang penuh dengan sejarah. Wisatanya juga keren, makanannya juga enak-enak. Langsung kita simak ke video berikutnya. Belum sah ke Malaysia kalau belum mampir ke tempat makan ini. Di sini jagonya lah aneka kari, dari kaldunya, campuran nasi biryaninya, gurih kriuk renyah ayam goreng tepung karinya, lebih tentang madu campur gulai kari kambing dan sotongnya. Nah, ini menu lain yang patut dicoba kan, namanya roti canai. Roti canai. Rempahnya nih dakari dia lebih merah ya. Ini fish curry, saya hafal nih karena sering kesini. Ini cabe, jangan notol dianggap kari ya, ini cabe pedes. Menurut saya nih, sensasi rasa manis, gurih, asam, pedesnya, rasa aroma karinya, ini yang bikin kita ketagihan. Saya minum wajib order teh tarik ya, ngebalance rasa pedes manis karinya. Jangan lupa pesen enak cendol banget ya. Ini alamat tempat makannya, jadi bisa makan enak di sini, jadi juga sah jalan-jalan ke Malaysianya. Wow, begitu lezat dan Masya Allah, minumannya juga tak kalah seger. Nah, mungkin buat sahabatku yang ingin pergi ke Malaysia, langsung saja dicicipin roti canai dan juga makanan yang ada di Malaysia. Kita langsung lanjut ke video berikutnya. Jalan-jalan malam di KL, enaknya kemana ya? Kesini deh, suasananya mirip banget sama Shibuya Crossing yang ada di Jepang. Tuh lihat banyak orang yang moto-moto. Emang seru sih ngeliatnya. Kita aja bolak-balik nyebrang, pengen ngerasain sensasinya. Ini spotnya namanya Pavilion KL. Areanya berdampingan sama Bukit Bintang, yang areanya tuh banyak kafe yang asik buat nongkrong-nongkrong. Terutama di malam hari. Ini ada spot favoritnya turis-turis kalau buat foto-foto. Kita masuk ke dalam yuk. Kawasan ini tadi disuguhi flex store, branded item yang terkenal lah. Nggak terasa perut sudah mulai kruyuk-kruyuk. Kita cari makan dulu di Pavilion KL. Wow, ketemu teppanyaki, ini salah satu menu favorit saya. Wah, pengunjungnya ramai banget. Bagian yang paling saya suka nih, konsep open kitchen-nya. Jadi kita bisa duduk depan-depanan gitu sama yang masak. Jadi hiburan tersendiri. Nggak kalah seru, mata pedes sama kadang-kadang batuk-batuk. Gara-gara bor sama asapnya. Udah jadi. Aromanya kebayang kan teman-teman? Mulai ngerasain sayurnya ya. Seger sama garingnya tuh enak banget. Rasa asin manis bumbunya dan rasa daging panggangnya terasa. Ini netralisir sama kuah miso. Tingkat kematangannya sih ini premium menurut saya. Nah, urusan kimchinya makin menambah premium nih rasa masakannya. Enak, bener enak banget. Pantesan aja pengunjungnya rame. Kelihatan pas kita masuk tadi. Ini saya share alamatnya. Jangan lupa di save atau share ya kalau pada mau kesini. Pakai nyasar.
Mirip nasi Padang ya? Satu genre kayaknya. Ini nasi kandar. Mirip sih sama nasi Padang yang pernah ngerasain. Bedanya apa sih? Komen ya di kolom komentar. Kita sering banget makan di sini. Cabangnya nggak banyak. Jadi teman-teman harus effort kalau mau ke sini. Ini saya liatin ya menu-menunya. Daging ayam, sotong, ikan bakarnya. Duh, tuh cumi dengan bawang merahnya gede-gede buang. Nah, tuh tumisannya. Nah, ini beberapa olahannya dengan beberapa kari-kariannya. Tuh lihat acar ya, seger banget kan? Udah, nggak usah malu, ngiler aja. Gimana nggak ngiler lihat olahan bumbunya kayak gini. Tuh lihat tuh gulai kambing. Nah nih parenya jagoan nih, gak pahit malah manis. Bener enak-enak menurut saya. Kali ini saya pilihnya roti kaya. Manis lembut rotinya. Pas dimakan tuh enaknya pasti totol-totol sama bumbunya nih. Ada kari daging, ada kari ikan, tambah sambal pedas yang nampol. Nah ini menu favorit istri saya. Nasi biryaninya yang wangi, lembut, jenisnya yang gak lengket. Kombinasi yang tepat buat nikmatin topping daging kambingnya dengan lumuran kari yang pedes, dilengkapi dengan rasa rempahnya yang kuat yang tercampur di sayurnya. Mungkin ya masakan ini perpaduan antara Melayu dan India. Masakan di sini tuh aroma dan bumbu-bumbunya kuat. Jenis minuman yang ditawarkan nggak kalah pentingnya. Puluhan pilihan minuman segar dan fresh tersedia di sini. Nah kalau saya setiap ke Malaysia paling sering memilih teh tarik. Soalnya mumpung lagi di daerah asalnya. Menurut selera saya nih pasukan dari sini the best. Perlu 30 menit kalau mau ke sini dari Kuala Lumpur. Ini alamatnya, save and share aja. Jadi kalau pada mau ke sini biar nggak nyasar. Sini saya ceritain, serunya naik boat, kelilingin kota tua Melaka. Kita nyobain Melaka River Cruise. 30 ringgit satu orang. Langsung excited naik boatnya. Turis dari Depok. Harga tiketnya juga murah. Gimana nggak excited? Dari awal start keberangkatan udah seneng banget bisa nikmatin pemandangan kota tua Malaka yang cantik. Deh saya selfie. Kebetulan dapat boat yang penumpangnya nggak banyak, jadi saya bisa bolak-balik belakang ke depan ke belakang. Cuaca kebetulan bagus. Pas anginnya sejuk, dengerin gemericik airnya, apalagi ngeliat airnya yang bersih banget, bikin hati happy. Ini lucunya nih, kita satu boat, ngeliatin datang apaan tuh? Awalnya kita pikir banyak banget buaya di sungai ini. Ternyata biawak. Sepertinya pemerintah setempat menjaga dan melindungi habitat biawak ini. Balik ya, keseruan naik river cruise ini. Itu barusan kita melewati pemukiman rumah adat Malaka. Juga kita melewati beberapa jembatan yang eksotik banget. Ada pilihan one day pass, kita bisa naik turun di titik yang disediakan. Panjang jalur wisata sungai ini. Yang saat ini kita memilih yang single trip. Kesimpulannya, seru deh naik Malaka river cruise ini. Hanya membayar 30 ringgit atau setara 100.000 rupiah bisa jalan-jalan menikmati suasana keindahan kota Melaka dengan mengelilingi sungai. Sungainya yang bersih dan juga sangat indah sekali. Nah, buat sahabatku, tadi masnya juga melihat biawak ya. Jadi jangan kaget kalau hewan-hewan liar di Malaysia itu sangat banyak, sebab hewan liar di sana dilindungi dan tidak boleh sembarangan ditangkap. Ya kalau di Indonesia sudah habis mungkin ya biawaknya, sudah tidak ada biawak di sungai lagi. Nah, karena di sana itu seperti hewan apa saja itu tidak boleh ditangkap sembarangan, sebab dekat sana undang-undangnya sangat begitu ketat. Kita langsung lanjut ke video berikutnya. Ada apa saja di kota Melaka, kota yang penuh sejarah, kota yang begitu sangat indah. Fakta menariknya kota Melaka, jarak tempuh dari Kuala Lumpur hanya 2 jam. Tiket bisnya juga murah. Setiba di Melaka Sentral, tersedia bis Dekat wisata. saja ya. Kalau mau lebih hemat, kayak bis lintas Dari kota KL. ini aja. Keliling Melaka. Cuma 2 ringgit ya? Keliling Melaka. Satu orang. Sekitar 30 menit, kita sampai di pusat wisatanya, area Christchurch Melaka. Mereka menyebutnya bangunan merah. Wajib ke sini ya, karena ini ikonnya kota Melaka. Wow, takjub loh. Banyak barang dan gedung peninggalan sejarah yang sangat terawat. Berjalan kaki sedikit nih, benteng VOC. Jadi bisa bayangin gimana caranya mereka mempertahankan wilayahnya. Terus nggak lama kita berjalan kaki lagi, tercengang lagi nemu replika kapal VOC yang termegah pada zamannya. Nah ini yang bikin berkesan. Kita bisa menikmati pemandangan kota Melaka lewatin jalur sungai. Udah airnya bersih, bangunan tua dan tata enak letak kan? kotanya bagus banget. Mantap. Kota ini serasa Ini juga di melalui musim Melaka. waktu. Cantik banget ini lingkungannya tuh. Gimana nggak cantik? Banyak bangunan cantik banget tua lingkungannya yang katanya. di kanan kiri sungainya. Banyak pilihan, murah, enak. Kulineran mulai dari street food, aneka jajanan pasar, Chinese restoran, sampai kafe. Lengkap. Kita bisa menikmati tempat-tempat ini dengan berjalan kaki karena tempat satu dengan lainnya berdekatan. Jadi cukup 6-7 jam bisa menikmati tempat-tempat menarik tadi. Habis itu bisa balik deh langsung ke Kuala Lumpur. Per tempat wisata dan tempat-tempat kulinerannya saya sambung di video-video selanjutnya ya. Silahkan save and share bila video ini bermanfaat.
Akhirnya kita kesampean makan di Hard Rock Cafe. Kita di daerah Pecinan dekat Bangunan Merah. Kita beli Makan makanan di depan pasar Hard Malaka. Rock Ini Cafe. makanannya mirip-mirip di Indonesia. Untuk soal Sampai jajanan ya makan di mirip Hard Rock Cafe Malaka. Hard Rocknya masih tutup. Tadi kita beli jajanan di pinggir jalan. Yang penting makannya di depan Hard Rock. Ya pemandangannya tuh. Keren kan? Cantik kan, keren. Kita makan di depan Hard Rock, di seberangnya Gereja Merah, Bangunan Merah. Ini sih sama kayak di Indonesia, tapi versinya lembut, empuk, pinggirnya kering. Saya termasuk suka jajanan cucur. Ada yang dari Manado, ada Jawa, ada. Tapi beda-beda. Manado tipis ya? Coba, ini lebih condong ke versi Manado. Enak banget. Cucur. Iya. Jawa juga punya, Manado juga punya, daerah lain juga punya di Indonesia. Ya, namanya juga kita rumpun. Enak semua, murah kok. 3 paket Rp30, berarti Rp35.000. Daerah turis nih padahal. Kaget ya, harga makanannya murah. Nemu 3 jajanan enak di Melaka. 1. Es kelapa Pak Rudi. Pak Rudi ini berjualan persis di depan mesin cos Malaka ya. Sini es kelapanya enak, segar. Nggak bisa ditandingi orang lain. Ya, the best. Penasaran kan? Kita nyobain rojak. Rojaknya bukan kayak di Indonesia nih, bukan rujak buah-buahan. Kayak gado-gado, tapi manis. Ada telurnya. Rojak. Tadi dia goreng telur kok. Ini antara gado-gado dan somai. Ada bengkoang, Dicampur bengkuang, timun. kol. Seger sih, di makan ini nggak bisa ngerem. Ini buat lidah orang Indonesia cocok. Lalu terbiasa makan somai, batagor. Materialnya tuh nggak semua digoreng, ada yang digodok, ada yang dikukus. Terus bumbunya kacangnya nggak kental, nggak kasar. Jadi dia lumer. Gitu. Nah, ini nama tempat makannya. Save and share aja. Jadi kalau pada mau nyobain kesini, biar nggak nyasar. Nah, baru saja kita mendengarkan ungkapan yang tak terduga dari salah satu pelancong dari Indonesia yang melancong ke Malaysia. Begitu banyak memuji tentang Malaysia. Dari lingkungannya yang sangat bersih hingga jajanan yang ada di tempat wisata harganya juga murah meriah. Nah, mungkin video ini juga bisa menjadikan informasi buat sahabatku semua. Dan yang suka dengan konten Bang Tohar Reaction, ditekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, bagikan ke teman-teman Anda. Semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabatku semua. Nah, untuk soal makanannya tidak usah khawatir. Kata masnya, makanan yang ada di Malaysia cocok untuk lidah orang Indonesia. Dan jenis makanannya juga hampir sama seperti yang ada di Indonesia. Sebab kita kan dulunya satu wilayah. Akibat ulah penjajah kita jadi terpisah. Salam satu rumpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.